Assalamualaikum, apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat semua ya, Alhamdulillah. Oke, di video kali ini saya akan membahas sebuah kisah dari wilayah Lebak, Banten di Indonesia, cuy. Kisah ini kasus pembunuhan bermotif kedok dukun, cuy. Penipuan lah. Jadi si dukun ini bisa menggandakan duit. Dukun ini bernama Usep atau nama panggilannya Usep, cuy. Jadi si dukun ini dianggap keren. Keren itu karena gini, cuy. Dia ini menolak untuk mengajukan yang namanya gerasi atau permohonan pengampunan lah kepada presiden agar tidak dihukum mati. Jadi dia ini siap dihukum mati dan menerima hukuman mati. Dan orang-orang menganggap hebat tuh dukun. Biasanya orang-orang yang divonis hukuman mati itu pengen dibebaskan dari hukuman mati, minimal penjara seumur hidup lah. Tapi dukun ini menolak, cuy. Bagaimana kisahnya? Oke, tidak lama-lama lagi kita akan mulai ke ceritanya. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu dong channel ini dan siapkan posisi terbaik kalian untuk mendengarkan cerita ini. Oke, kita mulai ke ceritanya, cuy. Kita ke profil pelaku. Namanya adalah Usep atau nama aslinya adalah Tubagus Maulana Yusuf. Tubagus Maulana Yusuf ini, cuy, biasa dipanggil dengan sebutan Dukun Usep. Lahir pada tahun 1968 di Lebak, Banten, Indonesia. Usia pada saat dia dieksekusi itu dia berusia 40 tahun, cuy. Asal dari Lebak, Banten, Indonesia. Nah, ini yang menarik dari Dukun Usep ini, sikap terhadap vonis. Jadi Usep ini menolak untuk melakukan banding, kasasi, dan gerasi terhadap putusan vonis hukuman mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Rangkas Bitung pada 10 Maret tahun 2008. Dia menerima putusan hukuman mati dengan sikap legowo dan menolak upaya hukum untuk membebaskan dirinya. Karena dia ini merasa bersalah, cuy, si dukun ini. Andai semua dukun seperti itu merasa dirinya bersalah, pasti tidak akan banyak dukun-dukun penipu, cuy. Emang dukun ada yang baik gitu? Nggak ada ya? Oke, skip. Oke, kita ke profil korban, cuy. Korban dari keganasan dukun Usep ini, cuy. Usep ini mempunyai korban yang pertama itu pada 17 Maret tahun 2007 sebanyak total 5 korban, cuy. Yang bernama Oon, Salikun, Imik, Yudi, Umron. Itu tuh 5 korban pada 17 Mei tahun 2007. Lalu berikutnya muncul lagi 3 korban. Korban dari dukun Usep ini yaitu ada Anto, Samali, dan Nasrun, cuy. Semua korban ini tewas setelah minum racun tikus dan dikuburkan dalam satu lubang di hutan kampung Cipajar, Cileles. Nah, jadi kelima korban ini si Usep tipu tuh. Udah Usep tipu, Usep bisa mengandalkan duitnya dia ambil, diracun lah, total jadi 8 korban. Jadi semua ini sudah direncanakan oleh si dukun Usep ini, dan sehingga si dukun Usep ini mendapatkan vonis hukuman mati, cuy. Kronologi kejadian, cuy. Jadi Usep ini join atau kerjasama dengan Oyon. Ya kalau join dan kerjasama itu bisnis, cuy, menghasilkan yang halal. Tapi ini kerjasama dalam hal menipu, dukun perdukunan, bisa mengandalkan duit sehingga korbannya pada mati atau meninggal dunia, cuy. Jadi kronologi kejadiannya, Usep dan Oyon bekerja sama dalam menipu dan membunuh para korban dengan mengaku sebagai dukun yang bisa menggandakan uang secara gaib. Oke, cuy, di tahun modern seperti sekarang masih ada ternyata orang-orang yang percaya kepada dukun bisa menggandakan duit. Nauzubillah min dzalik, cuy. Usep dan Oyon meminta uang mahar sebagai syarat ritual kepada pasien-pasien yang berasal dari berbagai daerah, termasuk Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Korban dipersilahkan menggali lubang tanah yang diduga sebagai pintu gerbang gaib untuk menarik uang. Padahal lubang tanah itu adalah lubang untuk para korban nantinya dikubur di sana, cuy. Setelah Usep dan Oyon memberikan racun tikus penggasak harta mereka, disitulah. Jadi ibaratnya menggali kuburan sendiri, cuy. Aduh, semoga ini tidak terjadi kepada keluarga kita ya, cuy. Setelah lelah menggali, para korban diminta minum racikan yang berisi potas alias racun tikus, cuy.
Jadi gini cuy, para korban datang ke Usep dan Oyon. Lalu Usep dan Oyon memerintah para korban untuk menggali lubang. Gali lubang itu tuh. Nanti uang itu muncul di situ karena ini adalah lubang goib. Pintu goib menuju kemakmuran. Uang akan keluar dari sana. Setelah kalian menggali lubang itu, kalian harus minum ini karena ini adalah perantara kalian untuk ke lubang goib tersebut. Logikanya anjir. Bagong. Oke, kita lanjut cuy. Setelah para korban meminum racun, korban pun pingsan dan tewas. Yoi cuy, pasti pingsan dan tewas karena meminum racun tikus cuy. Usep dan Oyon merampas uang, dompet, dan ponsel korban, lalu mengubur jasad korban dalam satu lubang yang sama. Waduh, ini kayak gaya-gaya PKI dulu ya cuy, kayak lubang buaya gitu di. Tapi ini dukun gitu kan cuy. Aduh, ini otaknya gimana ya Allah. Nah, setelah Usep dan Oyon melakukan hal tersebut, tercium, terendus, terdeteksi oleh polisi, akhirnya Usep dan Oyon ditangkap cuy. Proses eksekusi Usep dan Oyon. Proses eksekusi terhadap Usep tergolong paling cepat cuy. Karena si Usep ini kan tadi menolak yang namanya kasasi gerasi atau pengampunan dari presiden atau jangan dihukum mati lah. Hanya 4 bulan setelah Usep di penjara, lalu si Usep ini dijatuhi vonis lalu dihukum mati cuy. Pada 18 Juli 2008, Usep dieksekusi oleh regu tembak Brimob Polda Banten di sebuah hutan di Kecamatan Cimarga, Lebak. 3 peluru tajam bersarang di tubuhnya Usep dan menghujam jantungnya dan menyebabkan Usep meninggal seketika. Jadi Usep ini lebih cepat dieksekusi karena ya dia kan tadi menolak untuk diampuni ya cuy ya, untuk menerima, untuk mengajukan gerasi kasasi gitu kan cuy. Beda lagi dengan si Oyon nih. Si Oyon ini meminta kepada Presiden Jokowi, pada saat itu Presiden Jokowi ya cuy, untuk mengampuni dirinya atau membebaskan dia dari hukuman mati, ya ditolak cuy oleh Presiden Jokowi. Ngapain gitu kan memberikan kesempatan hidup kepada orang seperti ini gitu kan cuy. Dia sudah melakukan hal yang kejam gitu kan cuy ya. Terkuak motif di balik Usep dan Oyon melakukan hal tersebut. Inilah motif Usep dan Oyon melakukan hal tersebut. Jadi motifnya adalah Usep dan Oyon awalnya menipu para korban dengan mengaku bisa menggandakan uang, namun akhirnya berujung pada pembunuhan. Korban diberi racun tikus dan setelah pingsan mereka dirampas harta dan dibiarkan mati. Usep dan Oyon ditangkap oleh polisi setelah laporan dari istri salah satu korban yang hilang. Kedua pelaku mengaku telah melakukan hal serupa terhadap ke-8 korban. Jadi motifnya adalah duit ekonomi cuy. Jadi ada salah satu istri dari korban melaporkan bahwa suaminya hilang cuy. Suaminya hilang gak balik-balik. Nah dari sana terungkaplah korban-korban yang lainnya sehingga total korban jumlahnya ada 8. Kebayang gak cuy itu? Yang membuat saya miris dan membuat saya agak gedeg dan kesel ini cuy. Di zaman sekarang ini masih ada aja orang yang percaya dengan hal-hal menggandakan duit. Padahal itu bullshit cuy. Bullshit itu cuy. Bohong. Jangan sampai kalian tertipu ya cuy. Itu bohong cuy. Jadi menggandakan uang itu seperti apa? Ya kalian usaha lah. Dagang, jualan, apa usaha. Jadi ganda tuh uang kalian, jadi bisa insya Allah jadi berlipat ganda tuh cuy. Usep dan Oyon diadili di Pengadilan Negeri Rangkas Bitung pada 10 Maret 2008. Usep dijatuhi vonis hukuman mati. Oyon juga divonis mati pada 12 Maret 2007. Jadi vonis mati Usep ini tahun 2008, si Oyon ini 2007. Oyon mengajukan banding dan kasasi, namun semua upaya hukumnya ditolak. Usep dan Oyon merupakan salah satu dari beberapa terpidana mati yang mengajukan permohonan gerasi kepada Presiden. Permohonan gerasi mereka ditolak bersamaan dengan beberapa terpidana mati lainnya oleh Presiden Joko Widodo. Jadi kalau si Usep ini terbilang cepat cuy dieksekusi matinya, 4 bulan di penjara langsung dieksekusi mati. Namun si Oyon ini beberapa tahun lah karena dia terus mengajukan yang namanya kasasi gitu kan cuy kepada Presiden. Namun ditolak juga cuy. Banyak yang bilang nih Usep ini tampil secara heroik menerima hukuman mati, saya bersedia dibunuh pak, saya bersedia dihabisi, dieksekusi. Banyak orang yang menganggap dia ini heroik cuy karena anjay senior sepuh gitu kan cuy. Anda menolak hukuman mati, siap menerima hukuman mati karena dia merasa bersalah gitu kan cuy.
Tapi tetap masyarakat mengutuk keras, mengutuk tindakan yang dilakukan terutama oleh Usep dan Oyon ini cuy. Nah, Oyon ini sampai detik sekarang cuy belum dieksekusi mati cuy. Berarti dari tahun 2007 dia di penjara sampai sekarang itu berapa tahun ya cuy? 16 tahun ya cuy, masih di penjara. Ya nggak tahu kapan lah gitu kan cuy, beda dengan Usep ya cuy ya, udah cepet dieksekusi mati. Nah, itulah kisah singkat dan menurut saya membagongkan gitu kan cuy. Dukun menggandakan duit gitu. Dulu itu ada kasus-kasus yang ramai lah soal penggandaan duit. Itu dulu ada siapa yang bisa menggandakan uang dari daerah mana itu tuh. Ya lucu lah pokoknya cuy ya. Oke, next video, ketemu lagi di next video, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Goodbye and bye bye cuy.